Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatail Al-Hafiz. Dengan akhiranim 141 saya akan menjawab soal UAS Ulumul Hadis. Yang pertama yaitu apakah status Hasan bisa naik derajatnya ke Sahih? Ya, hadis Hasan bisa menjadi hadis Sahih, yaitu Sahih li ghairihi, karena didukung oleh hadis lain yang semakna. Sedangkan hadis yang memang sendirinya sudah sahih disebut sebagai hadis sahih li dzatihi. Hadis dengan kualitas paling rendah ialah hadis dhaif dan hadis hasan, hampir sama. Lalu hadis hasan itu kriteriaannya hampir sama dengan hadis sahih, cuma berbeda pada kedobitannya. Hadis sahih lebih sempurna dibanding hadis hasan, karena hadis hasan diriwayatkan oleh periwayat yang rendah tingkat daya hafalannya, sedangkan hadis sahih itu diriwayatkan oleh rawi yang sempurna daya hafalannya, yakni hafalannya kuat dan tingkat akurasinya sangat kuat. Kualitas hadis hanya bertingkat-tingkat, sebagaimana hanyalah hadis sahih. Hal ini ditentukan oleh dekatnya kedobitan para rawi hadis hasan li zatihi kepada dobit rawi hadis sahih. Sekian jawaban dari saya, kurang lebih mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana cara kegiatan takhris hadis. Itu ada 5 metode. Yang pertama, takhris hadis dengan kata al-lafzi. Pada metode tersebut adalah penelusuran hadis melalui kata matan hadis, baik permulaan, di tengahan atau di akhiran. Nah, yang kedua itu ada hadis al-maudu. Artinya al-maudu adalah penelusuran hadis yang didasarkan pada topik. Misalkan pada bab al-khatam ad-dihiyah, seseorang peneliti harus mengetahui topiknya tersebut di suatu hadis, kemudian ditelusuri lalu dikemukakan pada hadis tematik, yaitu 3 hadis dengan permulaan matan bi al-matan. Takhris menggunakan matan dari segi huruf. Misalkan awal suatu matan dimulai dengan huruf mim, maka dicari pada bab mim. Jika awal dengan huruf ba mim, maka dicari pada ba, dan seterusnya. Lalu ada keempat, yaitu takhris melalui perawi yang paling atas. Yaitu takhris ini menelusuri melalui perawi yang paling atas dalam sanad, yaitu di kalangan sahabat mutasil atau tabi'in dalam hadis mursal. Lalu yang kelima ada hadis sifat, yaitu sebagaimana yang telah disebutkan pembahasan di atas tentang metode takhris. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Kenapa hadis maudhu itu bisa sampai eksis sampai sekarang? Karena penyebab hadis maudhu masih eksis hingga saat ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, dan penyebab mungkin menjelaskan mengapa hadis maudhu masih ada di kalangan kita tersebut. Ada beberapa hal hadis maudhu yang terus menyebar karena satu, adanya ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan. Banyaknya orang tidak memiliki pengetahuan memadai tentang ilmu hadis dan kriterian kehadisan. Lalu ada kurangnya literasi agama, kurangnya pemahaman dan literasi agama. Oleh karena itu orang-orang itu dapat tidak bisa membedakan mana hadis sahih dan mana hadis maudhu, dan adapun alasannya yaitu kayak semacam perdebatan atau politik yang masih dipakai oleh kita sampai saat ini untuk memperkuat opini atau argumen-argumen yang kita punya. Lalu selanjutnya kurangnya kesadaran terhadap hadis maudhu, dan pentingnya penelitian yang kritis terhadap keaslian hadis masih terbatas. Lalu kitab-kitab khusus yang memuat hadis-hadis maudhu diciptakan untuk mengidentifikasi dan memperingatkan umat Islam untuk waspada terhadap hadis-hadis palsu yang telah ada, dengan cara kita belajar literasi agama dan belajar tentang hadis-hadis, perbedaan hadis-hadis dan kriterian hadis-hadis. Pentingnya untuk meningkatkan kesadaran
pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang ilmu hadis. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, bismillah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu tentang ragam metode sigot. Yaitu yang pertama, ragam metode dan sigot tahammul al-hadis. Metode dan bentuk penyampaian al-hadis dalam tradisi keilmuan meliputi hadis isnad, yaitu sanad. Metode ini melibatkan penyampaian hadis dengan menyebutkan rantai perawi secara berturut-turut dari seorang perawi kepada perawi. Metode ini memperhatikan keabsahan perawi dan keandalan sanad perawi. Yang kedua, matan. Metode ini fokus menyampaikan teks atau matan hadis tanpa menyebutkan sanadnya secara terperinci. Nah, selanjutnya adalah musalsal. Metode ini mengacu pada hadis-hadis yang disampaikan secara terus-menerus dengan urutan yang sama oleh perawi-perawi tertentu. Lalu selanjutnya ada mutarib. Metode ini mengacu pada hadis-hadis yang disampaikan dalam beberapa variasi dalam penyebutan perawinya. Lalu selanjutnya ada munqati. Metode ini mengacu pada hadis-hadis yang memiliki putus atau terputusnya mata rantai. Lalu selanjutnya ada mursal, mengacu kepada hadis-hadis yang memiliki rantai perawi yang terputus dan tidak pencapaian periwayatan dari generasi sahabat ke Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya ada mu'allaq. Metode ini mengacu pada hadis-hadis yang memiliki rantai perawi yang tidak disebutkan secara lengkap. Lalu selanjutnya ada metode mutawatir. Metode ini mengacu pada hadis yang disampaikan dengan banyak jalur yang sepakat dalam menyampaikan matan hadis. Hadis mutawatir dianggap sebagai tingkatan kepastian yang sangat tinggi dalam keaslian dan keabsahannya. Menyampaikan hadis dalam beberapa metode dan sigat tahammul al-adl al-hadis. Ini penting memahami konteks dan tingkatkan keabsahan para hadis. Para ulama untuk menggunakan metode tersebut dan menganalisis nilai, mengklasifikasikan, menentukan tingkatan dan kepercayaan hadis. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.